Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya punten teman-teman belum bisa ini on cam di kosan lumayan jelek sinyalnya, jadi tadi juga ada nge-lag. Gak tau nih kalau share screen bisa atau enggak, cuman emang aneh gak nyiapin PPT bang, karena bahasannya dikit bang. Kan kalau Bang Awi itu biasanya banyak gitu bahasannya, kalau saya tuh bingung saya mau bahas apa, karena anak RK kan insya Allah bisa mentadaburi Al-Quran setiap kali dia tilawah ya, jadi mungkin hanya mereview sedikit saja gitu bang. Dan mungkin Anda juga cuma minta waktu sekitar 5 menit saja biar nanti bahasan fikihnya lebih banyak dari pengkiran gitu. Untuk malam hari ini Ane mau mentadaburi Al-Quran di surah Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai ayat 23. Mungkin yang pegang Al-Quran bisa dilihat ya, biar ini soalnya takutnya jadi nggak ini lagi si suaranya, soalnya jelek sih ya kalau aneh, dan juga bisa kalah ke apa namanya, nggak ke, bisa aneh keluar masuk itulah. Kalau misalkan udah, mungkin aneh baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Dan artinya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan atau mendapat harta, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat dan yang selalu setia mengerjakan sholatnya. Ini surah Al-Azim, ini di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Sebelumnya, inspirasi yang saya dapatkan dari tadabbur Quran ini tadi sekilas pas lagi iseng gitu nyari hikmah sholat selain daripada ibadah gitu ya, apa gitu. Ada tulisan dari web Masjid Istiqlal itu mengenai hikmah sholat. Dan yang paling pertama, hikmah sholat itu yang mereka tulis adalah mencegah dari perbuatan mungkar. Suatu hal yang istilahnya kita semua tahu gitu kan, bahwasanya dengan membaca Al-Quran kita akan berusaha untuk dihindarkan ataupun akan terhindar dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada beberapa poin yang menarik, dan salah satunya yang berkenaan dengan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 yang berkaitan juga dengan keadaan, istilahnya apa ya? Anak-anak 2000-an gitu. Anak-anak 2000-an apa istilahnya? Mungkin Uki tahu apa namanya Ki, kalau yang anak 2000-an tuh namanya Ki? Z atau generasi Z. Generasi Z gitu. Ya, generasi Z. Yang kalau misalkan di media sosial TikTok tuh lagi ramai perbincangkan, katanya apa namanya? Anak-anak generasi Z mah, aduh tolong ini saya tertekan apa gitu-gitulah ya. Itu bercandaannya aja gitu. Tapi ada hal yang menarik dari Al-Ma'arij ini. Bahwasanya di poin kan gitu kan di web yang tadi di istiqlal.or.id itu salah satunya adalah melatih menjadi pribadi yang tangguh. Nah, ternyata sholat itu selain daripada kita beribadah atau kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat juga dapat melatih kepribadian kita begitu. Salah satunya melatih mental, kan kalau pribadi yang tangguh bukan berarti secara jasmani saja gitu kan. Kan sholat juga mungkin melatih kesehatan, ada yang berkaitan nanti merawat jantung dan sebagainya, tapi itu nggak bakal jadi pembahasan sekarang karena saya tidak terlalu dalam ke sana, tapi ini berkaitan dengan mentalitas seorang muslim begitu. Nah, salah satunya di sini ditekankan bahwasanya untuk menjadi pribadi yang tangguh itu bisa melalui dengan sholat gitu. Nah, buktinya di mana? Ya ini ada di surat salah satunya ada di surat Al-Ma'arij dari ayat 19 sampai ayat 23.
Allah itu tahu. Nah, Allah itu tahu. Kan ditulis saja, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Allah tuh tahu gitu kan. Kita tuh manusia itu orangnya tuh aduh mengeluh itu udah ada dari dulu gitu. Suatu hal yang wajar seorang manusia itu mengeluh. Jadi ketika mengeluh mengenai skripsi misalkan, mengeluh mengenai pekerjaan mungkin Bang Alwi sekarang sama Ridlo mungkin dan lain sebagainya, itu suatu hal yang wajar begitu. Mengapa? Karena emang sudah tercatat manusia itu diciptakan mempunyai sifat keluh kesah begitu. Nah, ayat 20-nya juga diperjelas lagi, apabila ditimpa keburukan, dia berkeluh kesah, dimarahin dosen pembimbing atau dibantai pas lagi seminar. Aduh, atau misalkan Bang Alwi tiba-tiba disuruh lembur padahal saya tidak dibayar. Aduh. Gitu kayak gitu. Itu suatu hal yang wajar sebenarnya, itu suatu hal yang wajar gitu. Nah, dan apabila misalkan dapat kebaikan, itu amat kikir gitu. Contoh misalkan Uki nih, beres skripsian, biasanya banyak yang ngasih bucket. Bucket itu ternyata ada yang ngasih bucket makanan banyak. Ada yang minta tuh, Uki, jangan ini punya saya, dan sebagainya gitu. Atau misalkan baru gajian, wah enggak nih saya pengen main-main dulu buat diri saya sendiri dan sebagainya. Dan itu suatu hal yang Allah itu sudah tahu dan malah itu diciptakan dengan sifat itu. Tapi hal ini tidak ada pada orang-orang yang mengerjakan sholat gitu kan, illal musallin gitu, mengerjakan sholatnya tapi dengan syarat. Nah, di ayat selanjutnya ayat 23, yang selalu setia mengerjakan sholatnya, alladzina hum ala sholatihim daimun, yang konsisten, jadi nggak bolong-bolong, entah itu sholat sunnahnya, entah itu apalagi sholat wajib ya. Kalau sholat wajib gimana kok bolong-bolong gitu, nggak mungkin lah anak RK sholat wajibnya bolong-bolong, insya Allah. Kalau misalkan sholat sunnah mungkin kadang-kadang kalau lupa-lupa dikit mungkin ada lah, tapi insya Allah kalau misalkan jamaah Bang Kiran insya Allah ya Bang ya, sholat sunnahnya juga dijaga gitu. Nah, hal-hal yang tadi dituliskan di surat ini pada sifat-sifat keluh kesah, sifat-sifat kikir, ini kan salah satu yang dapat merusak mentalitas gitu ya. Apalagi berkeluh kesah. Karena kalau misalkan orang udah mengeluh biasanya tuh jadi mager ngapa-ngapain karena udah ngeluh dan lain sebagainya, dan akhirnya kepikiran terus. Akhirnya pekerjaan yang harusnya diselesaikan, akhirnya hal-hal yang harus dikerjakan malah tertutupi oleh hal-hal yang ya tadi keluh kesah yang tadi gitu kan. Dan yang mana itu membuat kita menjadi orang yang istilahnya kalau orang-orang tua saya mah bilangnya jangan jadi orang mental tempe gitu. Dikit-dikit ngeluh, nah, kayak gitu. Nah, dan yang dicatat di sini juga menjadi pribadi yang tangguh adalah dengan kita mengerjakan sholat gitu kan. Dengan kita mengerjakan sholat, biasanya kita memiliki sandaran hidup gitu kan. Nah, bedanya orang yang sholatnya mungkin, maksudnya dia sholat nih, tapi tidak termasuk ke dalam ayat ini gitu kan, yang mana dia enggak setia, enggak konsisten mengerjakan sholatnya, maka biasanya dia tidak punya sandaran hidup. Jadi sholat sekedar sholat. Sholat itu tidak dimaknai secara mendalam, secara hakikatnya bahwasanya sholat itu bukan sekedar ibadah, tapi memang sholat itu adalah jati diri seorang muslim gitu. Yang mana dengan sholat seorang muslim itu akan memiliki sandaran atau memiliki pegangan, meskipun dirinya juga tidak terlepas dari hal-hal yang tadi keluh kesah itu, karena itu suatu hal yang wajar begitu. Akan tetapi karena dia punya sandaran hidup, dia punya pegangan, itulah yang menjadikan perbedaan seorang muslim dengan yang lainnya begitu. Dan ketika dia memiliki sandaran hidup, ketika dia sholat, ketika dia konsisten dalam sholatnya, rasa-rasa keluh kesahnya juga mungkin akan sedikit berkurang, karena biasanya orang mengeluh itu kan sebenarnya pengen curhat gitu ya. Nah, ketika curhat ini, ketika orang yang sholatnya sering gitu, maksudnya bukan sering, selalu setia, nah dia akan menyempatkan dirinya untuk curhat kepada Robnya, kepada kholiknya dalam sholatnya itu, sehingga rasa mengeluhnya itu seketika bisa jadi hilang ketika dia sholat itu, ketika dia sholat. Jadi pada akhirnya
ketika rasa mengeluhnya hilang dan pada akhirnya meningkatkan, bukan meningkatkan istilahnya, membentuk diri untuk tidak terlalu sering mengeluh gitu kan, karena hal-hal yang dia keluhkan itu sudah selesai ketika dia sholat gitu. Nah, dan mungkin lain hal sebagainya bisa di salah satu poinnya lagi adalah ketika dia sering sholat juga akan membentuk pikiran yang positif gitu kan. Karena berkaitan dengan yang tadi, segala masalahnya dia curahkan kepada Robnya, kepada Allah ketika dia sholat. Nah, selesai di sana gitu kan. Tinggal dia berikhtiar. Jadi tawakalnya udah ketika sholat, ya, dia tinggal berikhtiar gitu kan. Nanti jawabannya bagaimana itu urusan ilahi gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan bedanya orang yang tidak konsisten dengan sholatnya, terkadang dia lupa terkait step yang ini begitu. Padahal ketika seseorang ingat dengan Robnya, yakin dengan Robnya, insya Allah ya, itu apa namanya akan ada suatu hal yang tidak bisa diungkapkan tapi nyata adanya gitu kan, dan hanya dirasakan oleh orang-orang yang memang percaya akan hal itu gitu kan, dan bukti orang percaya akan hal itu, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh yang dia percayai. Kalau misalkan kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, ya sudah kita lakukan apa yang Allah perintahkan, salah satunya dengan sholat. Dan Allah meyakinkan bahwasanya dengan kita sholat itu akan mengurangi sifat mengeluh kita dan meningkatkan ataupun menguatkan mental kita untuk menjadi seorang pribadi yang tangguh gitu. Mungkin dari Ane cukup sekian ya. Mungkin Ana ada sedikit ini istilahnya kan, kalau misalkan yang sekarang apa ini yang bangkit lebih kuat apa gitulah, yang covid itu kan, apa yang kemarin itu namanya, apa Ki namanya Ki, yang kemarin 17-an Ki namanya Ki, istilahnya Ki, Apa ada kuat slogan. slogan ya. Nah, Ana juga ada slogan nih. Apa sih kalau misalkan yang 17-an kemarin apa? Bangkit lebih pulih cepat. Lebih cepat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kalau kita nih, mari bangkit bersama sholat. Mas. Ya mungkin kalau dari Anda cukup sekian ya. Enggak, dikembalikan lagi kepada Uki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bang Kiran. Ya apa sih? Ya sama-sama mengingatkan ya tadi ya. Tapi ada satu kata kunci tadi, daimun ya. Daimun ini konsisten, itu yang harus diupayakan. Dan kita nih punya ujian hidup yang kadang memang diskenariokan Allah gitu. Kita kerja lalu diskenariokan punya bos yang keras misalnya, atau lingkungan kerja yang nggak ramah dengan sholat. Nah, itu ya, kita milihnya karena gimana ya? Mungkin ada pertimbangan keluarga yang harus kita nafkahi dan sebagainya, banyak mungkin. Sehingga Allah mengarahkannya keputusan kita ke sini. Sedangkan konsekuensinya punya bos, punya lingkungan yang nggak kondusif untuk sholat. Nah, itu gimana cara kita hadapin? Dan di situ dinilai kan kualitas iman kita. Dan di situ juga kita naik kelasnya di hadapan Allah gitu. Nah, tapi daimunnya nggak pernah berubah kan? Berarti dia selalu daimun nih. Dengan apapun kondisi dia daimun. Dalam keadaan perang tetap sholat. Dalam keadaan bencana ketika lagi turun ke lapangan bantu orang yang kena banjir gitu kan, tetap dia sholat daimun. Ini yang penting nih. Nah, lalu tapi jangan sampai sampai sholat aja nih kita bahas untuk masalah khuliqu halu'a ini. Karena di bawahnya masih banyak tentang zakat. Karena zakat itu juga mengurangi hidup kita keluh kesah. Coba misalnya antum coba aja sedekah gitu ya. Tapi sedekah ini memang harus dalam ikhlas ya. Antum kalau parkir motor tapi yang nagih uang itu preman gitu. Itu pasti ya kita mau sedekah atau bebas dari preman ini, atau gimana rasa ikhlas mau ngasih uang ke preman gitu ya. Nggak tahu kan, ujian juga tuh, itu diuji sama Allah kan, dan kita diuji naik kelasnya di sana. Tapi ala kulli hal dengan bersedekah itu
itu juga menghilangkan rasa keluh kesah kita. Dan itu kan jelas ya, istilah kalau kita lihat orang miskin, orang yang ya antum lihat tadi kayak di Jakarta mereka narik becak keliling Jakarta untuk jualan atau gimana gitu kan. Lalu kita sedekah, itu kita yang mungkin banyak masalah akhirnya kan bisa hilang. Itu mungkin ya 1-2 contoh lah. Lalu apa banyak lagi di sini walazina yusaddiquna biyaumiddin ini iman kepada hari akhir ini Ana melihat dia sering sekali muncul di Al-Qur'an. Dan dia sering muncul iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ini kenapa gitu? Istilah ini hipotesis Ana yang sementara yang nggak apa ya belum diuji karena harus melihat ayat Al-Qur'an yang lain. Tapi memang beriman dengan hari akhir itulah yang mengontrol kita gitu. Ya kayak anak kecil kan itu saya kalau nggak apa nanti dihukum gitu, dihukum sama orang tua. Tapi memang ini level muslim yang terlalu rendah ya karena dia melakukan sesuatu takut diazab, takut disiksa gitu. Tapi itulah yang jadi benteng terakhir dia gitu. Kalau nggak yakin dengan adanya hari pembalasan, nggak yakin bahwa hutang dia yang nggak dia bayar itu pasti akan diminta di mahkamah Allah nanti. Itu pasti dia akan melakukan apapun perbuatan yang dianggap halal. Jadi agar selamat dunia itu memang harus ada nih keyakinan kita dihisap sama Allah di hari akhir. Dan sebenarnya kalau kita bahas hari kiamat yang hadir tuh seharusnya memang keadaan yang mencekam gitu kan. Ya maksudnya melihat wanita telanjang aja nggak apa gitu kan, nggak terlalu kita nggak ngubris lagi itu. Padahal aurat yang kita pusing kepala lihatnya kan. Tapi di akhirat nanti nggak berefek tuh. Jadi memang selalu hadirkan rasa tentang hari akhirat. Nah, di sini ada efeknya tentang keluh kesah. Nah, coba mungkin ini pengalaman pribadi antum nanti atau pengalaman atau kisah orang tua, kisah teman-teman yang menghubungkan antara kita kalau yakin dengan hari akhir ini hilang rasa capek kita, hilang rasa ngeluh kita dan sebagainya. Tapi ini ayat penting ya istilahnya dan semakin lama hidup antum dan semakin banyak interaksi antum dengan dunia ini seharusnya nanti dengan baca Al-Qur'an juga akan connect nanti. Nah, gitu ya lebih kurang ya. Ini bagus juga nih. Ini Dadi ya. Dadi memilih ayat ini. Dan insyaallah ingat-ingat nih ayat ini dan coba kaitkan dengan kehidupan kita. Itu sih cuma komentar tambahan ya. Allah taala a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Dadi dan Bang Kiren atas remindernya. Kita lanjutkan ke sesi sharing sirah yang akan diberikan oleh Saudara Kiki. Silakan Bang Kiki. Oke, terima kasih Uki. Ini hilang nih, ke kick nih. Kayaknya internetnya. Tadi yang laptop buat share screen kepental. Oh. Insyaallah. Oke, baik. Paling aku share ini kali ya, linknya ke grup. Minta bantuan untuk share screen. Ini pembahasan kita sirah tentang apa nih, Ki? Syirah lanjutin yang kemarin, Bang. Yang Berarti dari Egi kemarin. tentang masyarakat Arab ya? Oh, belum, baru masuk sumber Sirah Nabawiyah. Oh. Internetnya lemot banget. Sumber sirah. Ini belum masuk, Ki. Iya, akunnya belum masuk. Oke, coba kirim ke Tony. Ini aneh bantu share screen, Ki, atau gimana, Ki? Iya. Oke. Masih masuk akun Ani kan, Dan? Bentar.
Oh, masih. Sebagai kanvas. Ya. Ini istilah sebagai apa ya? Tambahan dikit ya. Perlu nih kita pelajari sirah ini dengan selengkap-lengkapnya. Karena ini kan ada fenomena yang siapa tuh ketua Ganjaris menghina istrinya Gus gitu kan. Ada antum ikuti nggak isunya? Ada bang. Itu nggak ada. Allah, padahal orang udah berapi-api itu. Iya, Bang. Yang Lirboyo itu kan bang? Iya. Ikut bang, ikut. Nah itu Eko Kustandi. kalau ya Eko tadi itu. Jadi kalau misalnya antum membahas pribadi Nabi yang rahmah, yang sangat baik hati. Nah, kalau agak lebih dalam ya mempelajari sirah Nabi ini, coba tanya itu kisah Nabi Muhammad yang ditawarin sama malaikat untuk meletakkan Gunung Thaif itu ke penduduk Thaif itu hadisnya benar atau enggak? Ada yang pernah dengar kajian itu enggak? Jadi kebanyakan hadis-hadis atau cerita-cerita tentang Nabi Muhammad yang baik hati, yang ada orang Yahudi menyuapin Yahudi dan sebagainya itu kebanyakan hadis dhaif sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang tidak membahas kayak Rasulullah itu pernah memutuskan hukuman mati kepada satu suku? Pernah dengar kisahnya nggak? Itu di Sirah Nabawiyah tuh, dan diriwayatkan sama Imam Bukhari di Bani Bani Quraizoh itu. Bani Quraizoh itu semua laki-lakinya dibantai karena dia sudah mengingkari janji. Lalu ada nggak istilahnya ketika satu aurat perempuan, ini perang apa nih? Ketika satu aurat perempuan disingkap aja, bukan diperkosa ya, cuma disingkap saja sama orang Yahudi, lalu ada satu orang Muslim membelanya, membunuh Yahudi ini, dan akhirnya Muslim ini dikeroyok kan. Nah kalau misalnya seorang Islam yang rahmah, Islam yang damai, sentosa, itu tuh dia bilang, wah pasti Rasulullah akan memarahi laki-laki yang membela muslimah tadi. Kenapa kamu membunuh orang Yahudi ini? Kan akhirnya perjanjian kita dengan orang Yahudi ini rusak dan sebagainya. Tapi ternyata Rasulullah malah mengerahkan pasukan kan. Nah lihat sikap-sikap ini nih harus kita lihat ya sebagai simbol-simbol bahwa Islam itu nggak selalu masalah damai gitu ya. Dan kalau di periode Makkah tuh banyak Rasulullah tuh melaknat penduduk Abu Jahal tuh. Abu Jahal nuangin tai onta ke kepala Rasulullah. Apa sikap Rasulullah setelah itu? Apakah sabar? Allah penyayang? Atau Rasulullah menyumpahi mereka semua? Allah Rasulullah menyumpahi mereka. Itu bahkan semua orang yang ketawa itu ditunjuk sama Rasulullah dan semuanya mati ketika perang Badar. Nah ini istilahnya penyikapan kita dengan istilah kayak perempuan dilecehkan gitu, dan suaminya dengan mau gitu menerima orang yang melecehkan saya menghina istri dia. Will Smith aja langsung ditampar tuh orang yang menghina istrinya kan. Jadi kita kadang harus lengkap kita belajar sirah nabawiyah ini sehingga komprehensif ya. Oke, lanjut. Gigi. Ngapa dikit-dikit aja kita bahas tapi biar terbuka gitu. Oke, aku lanjut ya Bang ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai dan bisa bertemu lagi di kajian fikih di pertemuan ke-6. Aku mau coba
bahas tentang Sirah Nabawiyah lagi. Mungkin boleh di next. Oke, kita coba ulas sejenak pertemuan kemarin tentang tujuan mengkaji Sirah Nabawiyah oleh Syekh Egi. Yang pertama, tujuan dari mengkaji Sirah Nabawiyah itu yang pertama adalah memahami pribadi kenabian Rasulullah SAW. Karena tujuan mengkaji Sirah Nabawiyah bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa sejarah yang mengungkapkan kisah-kisah dan kasus yang menarik di zaman para nabi terdahulu, tapi juga untuk menegaskan bahwa Rasul kita bukan terkenal karena genialnya saja atau keluar biasaan kecerdasan cara berpikirnya, namun juga karena beliau merupakan seorang Rasul yang didukung Allah dengan wahyu dan taufik darinya. Terus yang kedua, agar manusia dapat gambaran sosok ideal, sosok yang bisa kita contoh. Bagaimana sih sosok yang ideal itu? Terus yang ketiga, membantu kita untuk lebih memahami kitab Allah dan semangat tujuannya. Terus yang keempat, untuk mengetahui gambaran konkret pengetahuan Islam tentang akidah, hukum, dan akhlak. Dan yang kelima, untuk para pendakwah agar memiliki contoh hidup, cara pembinaan, dan dakwah yang terbaik. Gitu. Selanjutnya, untuk malam ini, kita akan membahas tentang sumber Sirah Nabawiyah. Sumber Sirah Nabawiyah itu ada 3, yaitu dari kitab Allah, kitab Nabawiyah yang sahih, dan kitab-kitab Sirah. Oke, bisa dilanjut. Yang pertama, kita bakal coba bahas tentang kitab Allah. Kitab Allah atau Al-Quran merupakan rujukan pertama untuk memahami sifat-sifat Rasulullah SAW dengan menggunakan salah satu dari 2 uslub. Uslub itu cara atau gaya bahasa. Uslub yang pertama yaitu dari mengemukakan sebagian kejadian dari kehidupan sirahnya. Seperti di beberapa kisah yang menceritakan pada Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan lain-lain. Terus uslub yang kedua, yaitu dengan mengkaji, menganalisis, mengobservasi, dan memaknai peristiwa yang terjadi untuk menjawab permasalahan yang timbul dari segala urusan dan aktivitas Rasulullah SAW. Selanjutnya, yaitu kitab Nabawiyah yang sahih. Kitab Nabawiyah yang sahih, yakni adalah kitab yang terkandung dalam kitab-kitab para imam yang terkenal jujur dan amanah. Yaitu yang pertama ada Muwatta dari Imam Malik, yang kedua Musnad Imam Ahmad. Kedua kitab ini rinci dan luas, namun belum tersusun secara urut dan sistematis. Hal ini disebabkan karena 2 hal. Dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan, yang pertama, sebagian besar kitab-kitab ini disusun hadis-hadisnya berdasarkan bab-bab fikih atau sesuai dengan satuan pembahasan yang berkaitan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan sirahnya yang menjelaskan bagian dari kehidupannya terdapat pada berbagai tempat di antara semua bab yang ada. Terus yang kedua, para imam hadis, khususnya penghimpun Al-Kutub As-Sittah, ketika menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak mencatat riwayat sirahnya secara terpisah, tetapi hanya mencatat dalil-dalil syariah secara umum yang diperlukan. Di antara keistimewaan sumber kedua ini ialah bahwa sebagian besar isinya diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yang bersambung kepada Rasulullah SAW atau kepada para sahabat yang merupakan sumber khobar mangul. Kendati Anda temukan pula beberapa riwayat dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hujjah itu
Ustaz? Hujjah alasan. Kutubus Sittah ini apa nih? Ada yang tahu lengkap Kutubus Sittah itu kitab yang 6. Apa kitab 6 ya? Ada yang tahu? Saya tahu. Kitab yang 6 itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, apa lagi? Abu Daud, Tirmizi, Nasai, sama Ibnu Majah. Itu. Dan yang paling tinggi di antara mereka ialah Bukhari. Setelah itu Muslim. Sedangkan 4 setelahnya itu khilaf. Mana yang lebih tinggi padanya. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, sama siapa lagi? Nasai. Itu kitab hadis. Kutubus Sittah. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu dari kitab-kitab sirah. Next. Sirah Ibnu Hisham. Ya, kajian-kajian sirah di masa lalu ini diambil dari riwayat-riwayat pada masa sahabat yang disampaikan secara turun-temurun tanpa ada yang memperhatikan untuk menyusun atau menghimpunnya dalam suatu kitab. Kendati pun sudah ada beberapa orang yang memperhatikan secara khusus sirah Nabi SAW dengan rincian-rinciannya. Baru pada generasi tabi'in, sirah Rasulullah SAW diterima dengan penuh perhatian. Banyak di antara mereka yang mulai menyusun data tentang sirah Nabawiyah ini yang didapatkan dari lembaran-lembaran kertas. Di antara mereka ialah Urwah bin Zubair yang meninggal pada tahun 92 Hijriah, Aban bin Utsman 105 Hijriah, Syurahbil bin Sa'ad bin Sa'd 123 Hijriah, Wahab bin Munabbih 110 Hijriah, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Akan tetapi, sesemua yang pernah mereka tulis ini sudah lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali beberapa bagian yang sempat diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Ada yang mengatakan bahwa sebagian tulisan Wahab bin Munabbih sampai sekarang masih tersimpan di Heidelberg, Jerman. Kemudian muncul generasi penyusun sirah berikutnya. Tokoh generasi ini ialah Muhammad bin Ishaq pada tahun 152 Hijriah. Lalu disusul oleh generasi sesudahnya dengan tokohnya Al-Waqidi 203 Hijriah dan Muhammad bin Sa'ad penyusun kitab An-Tabaqat Al-Kubra 130 Hijriah. Para ulama sepakat bahwa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq merupakan data paling terpercaya tentang sirah Nabawiyah. Selanjutnya, tetapi alhamdulillah sesudah Muhammad bin Ishaq muncul Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan Ibnu Hisham. Ia meriwayatkan sirah tersebut dengan berbagai penyempurnaan. Setengah abad sesudah penyusunan kitab Ibnu Ishaq tersebut, kitab sirah Nabawiyah yang dinisbatkan kepada Ibnu Hisham yang ada sekarang ini hanya merupakan duplikat dari magazinya. Magazi itu apa? Maghazi itu kisah-kisah peperangan dari Maghazi. Maghazi itu orang yang berperang. Maghazi itu kisah-kisah peperangan. Maghazinya berarti kisah-kisah berperangnya Ibnu Ishaq. Kisah. Ibnu Khalikan berkata, ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ibnu Khalikan berkata, Ibnu Hisham adalah orang yang menghimpun sirah Rasulullah SAW dari Al-Maghazi dan Asyar, karangan Ibnu Ishaq. Ia telah menyempurnakan dan meringkasnya. Kitab inilah yang ada sekarang dan yang terkenal dengan sirah Ibnu Hisham. Selanjutnya lahirlah kitab-kitab sirah Nabawiyah. Sebagiannya menyajikan secara menyeluruh, tetapi ada pula yang memperhatikan segi-segi tertentu. Seperti Al-Asfahani di dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah, Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syama'il, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Za'adul Ma'ad. Okay. Mungkin itu aja yang aku sampaikan untuk pertemuan hari ini.
Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang rahasia dipilihnya Jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Oke, sekian dari saya, baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita hari ini bisa panjang sih karena nggak perlu jemput istri. Wis, Alhamdulillah. siapkan pertanyaan-pertanyaan, guys. Oke, tapi anak tambahin dikit ya. Tadi itu banyak istilah-istilah yang nggak diterjemahin sama penerjemahnya. Jadi magozi itu kisah-kisah peperangan. Kalau saroya itu dari kata sariyah. Sariyah itu peperangan yang tidak dipimpin sama Rasulullah. Jadi beliau kayak apa? Ngirim pasukan, tapi beliau nggak memimpin. Nah, ada Urwah bin Zubair disebut di sana kan. Urwah bin Zubair ini anak siapa nih? Ada yang tahu? Ayahnya siapa? Urwah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam. Nah, dia ibu Urwah bin Zubair ini nama ibunya ialah Asma binti Abi Bakar. Berarti apa hubungan Urwah bin Zubair ini dengan Ibunda Aisyah? Pertanyaan nih. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Ibunda Aisyah? Ayo. Masa Asma binti Abi Bakar ibunya Urwah. Berarti Ibunda Aisyah? Oh, tante, oke. Ya, tante apa? Bibi dari Urwah bin Zubair. Nah, jadi Urwah bin Zubair ini dari kecil dia apa? Dia tabiin ya, nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Jadi dia masuk ke generasi tabiin. Karena dia bukan hidup di zaman Rasulullah. Dia bukan hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi dia ketemu sama Ibunda Aisyah, jadi dia banyak ngambil ilmu dari sana. Nah, ada ungkapan beliau yang bagus sekali dan yang harus jadi apa ya, ingatan kita. Jadi beliau bilang kunna na'lamul maghazi Rasulillah kama nu'allimal Qur'an. Kami itu diajarkan atau dikisahkan kisah-kisah perang Rasulullah itu seperti kami diajarkan membaca Al-Qur'an. Jadi kisah-kisah heroiknya di zaman Rasulullah itu diajarkan kepada anak-anak sahabat yaitu para tabi'in seperti ngajarin Al-Qur'an gitu. Nah, ini ngajarin sirah itu, ngajarin sejarah itu sama kayak para sahabat ngajarin Al-Qur'an ke anak-anaknya. Itu pertama. Yang kedua, itu biasa terjadi di bangsa-bangsa yang baru saja berjuang gitu kan. Pasti itu kakek nenek kita dulu pernah menceritakan kan yang perjuangan kemerdekaan dan sebagainya, dan itu perlu tumbuh di anak-anak itu agar ada rasa izah dia kepada, nggak tahu, antara kepada negaranya, kepada daerahnya, kepada apa lagi ya, bangsa, negara dan sebagainya gitu. Itu perlu ada. Nah, dari situ juga kita harus ketahui bahwa di samping orang itu harus baca diajarkan Al-Qur'an, maka dia juga harus mempelajari sirah Nabi. Dan yang paling penting dari sirah Nabi itu ya sebenarnya nggak paling penting juga sih, istilahnya semuanya harus dipelajari. Tapi kisah-kisah peperangan Rasulullah itu harus dipelajari dan harus nggak cuma hafal ya, tapi hikmah-hikmahnya apa gitu. Nah, kenapa Anda milih fikih sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti ini? Karena beliau fokus ke masalah hikmah dan ibrahnya. Nah gitu. Jadi itu pentingnya kita mempelajari sirah ya. Di samping kita belajar Al-Quran, belajar tafsir, dan kita belajar fikih. Oke, langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa barakan fihi kama tuhibbu wa tarda. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansyur alaina min khazain rahmatik. Oke, share screen dulu. Oh nih. Oke. Kemarin kita sudah
masuk ke tayamum ya. Jadi toharoh itu ada 2 tugas toharoh itu. Pertama menghilangkan hadas, yang kedua menghilangkan najis. Ini ingat-ingat ya, ini agar mudah nih ingat-ingatnya. Jadi toharoh itu tugasnya pertama untuk menghilangkan hadas, yang kedua menghilangkan najis. Menghilangkan hadas itu ada 3 caranya, yaitu dengan wudhu, dengan mandi wajib, dan dengan tayamum. Ya, menghilangkan hadas caranya ada 3, dengan wudhu, dengan mandi wajib, dan dengan tayamum. Sedangkan untuk najis ini dihilangkan dengan air, dengan tanah, dengan kulit, dan dengan batu. Ini masing-masing ada tugasnya. Batu nggak bisa untuk bersuci, tapi dia bisa untuk menghilangkan najis. Air bisa menghilangkan najis dan bisa untuk bersuci. Pasir, bukan pasir, tanah bisa digunakan untuk bersuci dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Najis mughallazah. Lalu kulit bisa digunakan untuk menghilangkan najis, tapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Karena nggak bisa kan berwuduk dengan kulit, kan nggak bisa. Menghilangkan najis dengan mandi wajib dengan kulit kan nggak bisa. Tapi dia bisa menghilangkan najis. Itu. Nah, kita sudah bahas tentang wuduk, dari rukun, niat, lalu syarat yang batalkan wuduk, mandi wajib sudah, gimana cara mandi wajib sudah, yang menyebabkan mandi wajib sudah. Maka kita masuk ke tayamum. Tayamum kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Nah, ini diingat-ingat lagi. Istilah kita murojaah dikit ya. Jadi tayamum itu sebabnya ada 3. Pertama, kalau nggak ada air. Kemarin kita sudah definisikan ya, kalau nggak ada air itu, pertama keadaannya memang nggak ada air sama sekali. Yang kedua, kalau ada air tapi dijual orang sama dengan harga yang tidak wajar. Di sini bahasanya aksar min samanil misli. Dijual dengan harga yang nggak masuk akal. Maka boleh bertayamum. Biasanya air aqua 600 mili itu berapa? 5.000 ya. 5.000 dijual sama orang 100.000 atau dijual 50.000. Nah itu, dan nggak ada lagi sumber air yang lain, cuman itu doang tuh. Nah, di sini dibolehkan kita untuk bertayamum. Apalagi yang kedua, marid, sakit. Sakit ini kita definisikan kemarinnya bukan sakit hati atau bukan putus cinta, enggak, walaupun itu sakit juga. Tapi di sini kalau ketika dia berwudhu hilang fungsi dari anggota tubuhnya, atau kalau dia berwudhu meninggal dia. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, orang yang baru perang, jadi kepala dia terkelupas, kulitnya terkelupas. Nah, dia berkonsultasi sama sahabat yang lain, nih gimana wudhu saya udah junub, apakah saya harus mandi? Nah, sahabat nih dia jawab ya harus mandilah. Akhirnya sahabat ini mandi dia dan membuat dia meninggal. Sampai kabarnya ke Rasulullah, Rasulullah marah sekali dengan orang-orang ini. Jadi lihat, bayangin kalau salah berfatwa, nyawa orang yang hilang. Padahal niatnya kan agar dia bisa bersuci. Jadi kalau menggunakan air itu membuat dia mati, maka boleh bertayamum. Lalu keadaan ketiga, kalau bukan keadaan ketiga, yang definisi marid ini, yang definisi sakit ini, kalau ketika berwudhu menghilangkan fungsi-fungsi dari anggota tubuh. Misalnya kalau dia berwudhu hilang fungsi tangan, bisa jadi kan, atau saraf atau gimana kan, atau terkelupas kulitnya, mungkin bisa jadi ada beberapa hal yang terjadi kalau dia berwudhu, maka dia boleh bertayamum. Nah, di sini, ini ada catatan, lupa kemarin Anda sampaikan. Nah, untuk masalah sakit ini catatan dari syekhnya ya.
untuk masalah sakit ini di zaman modern sudah ditentukan dengan yang namanya dokter. Panjang kali nak tulis. Jadi sakit ini harus didefinisikan sama dokter dulu. Tapi kalau misalnya antum belum sempat pergi ke dokter, lalu apa namanya berwuduk itu bikin antum malah tambah sakit, malah tambah demam, atau luka antum semakin lama sembuhnya. Jadi ya boleh bertayamum. Tapi di sini disampaikan semuanya sudah dibantu oleh kepakaran yang namanya dokter. Nah, di sini dijelaskan dokter itu sifatnya harus ada dua. Pertama, dia harus muslim. Yang kedua, dia terpercaya. Jadi definisi kalau dokter jelas ya, kalau misalnya direkomendasikan sama ahli keuangan bahwa antum boleh bertayamum, itu nggak sah tuh. Karena yang ngasih rekomendasi ialah ahli keuangan. Jadi harus dokter di sini. Lalu muslim, maka kalau dokternya kafir maka nggak bisa diterima. Karena dia nggak tahu tayamum itu apa kan. Jadi yang diterima rekomendasinya ialah dokter yang muslim. Tapi nggak cuma di sana ternyata. Dokter yang muslim yang terpercaya. Hilanglah dokter yang dikenal sebagai peminum minuman keras, atau tukang maksiat, atau tukang judi, ya, itu nggak diterima. Jadi dokter yang muslim lalu terpercaya. Sikoh kalau bahasa Arabnya. Nah, jadi pertama nggak ada air, yang kedua sakit, dan yang ketiga ini ialah ihtiyaju ilaihi li'atosi hayawanin muhtaramin. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau air yang ada itu cukup untuk hanya cukup untuk memberikan minum makhluk yang mulia, hewan-hewan yang mulia. Jadi kalau misalnya ada air tapi hanya cukup untuk memberi minum hewan-hewan yang muhtaram, yang dianggap bernilai lah dalam Islam, maka kita boleh bertayamum dan memberikan air itu kepada makhluk Allah. Nah, ini makhluk Allah nih luas nih. Kecuali kalau ada makhluk-makhluk ini, maka lebih baik dia mampus. Lebih baik dia mampus dan pakai air itu untuk berwudu. Siapa itu? Sudah disebutkan ada 6 orang yang meninggalkan sholat. Maka kalau misalnya antum mau wuduk nih, lalu airnya cuma cukup untuk berwuduk doang. Tapi ada tuh orang yang kehausan, tapi dia sering meninggalkan sholat. Maka silahkan berwuduk. Nggak perlu kita isar kepada mereka yang tidak melakukan sholat. Lalu zani muhson, orang yang pezina. Maka di sini kemarin kita bilang duda sama janda masuk muhson atau enggak? Masuk muhson atau enggak? Ada yang punya catatannya? Masuk, Bang. Kalau ada janda dan duda kehausan, sedangkan airnya cuma cukup untuk berwuduk, maka silahkan berwuduk, nggak usah bertayamum, dan biarin mampus tuh orang yang pezina. Wah, keras kali ya, tapi gimana lagi. Lalu murtad, lalu kafir harbi. Kafir ini berapa golongannya? Ada berapa? Ada 5, ada 7? Ada 4. 4, oke. Bang. Jadi kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir harbi. Yang nggak boleh kita kasih minum ialah kafir harbi. Kafir zimmi ialah penduduk yang tinggal di bawah kekuasaan, penduduk kafir yang tinggal di bawah kekuasaan muslim. Kalau dia kehausan, maka kita boleh isar kepada dia dan kita bertayamum. Kafir apa lagi? Mu'ahad. Mu'ahad ini mantan musuh kita, tapi dia dalam keadaan perjanjian dengan negara Islam lah, ya, negara Islam. Jadi boleh kita isar kepada dia. Kafir musta'min ini siapa? Orang yang pendatang, foreigner, pemilik paspor selain Indonesia misalnya kan. Tapi dia datang ke Indonesia dalam keadaan aman. Jadi presenter conference
jadi dosen tamu di Indonesia atau jadi pegawai kedutaan besar Rusia lah di Indonesia. Nah, itu kafir musta'man. Kalau dia kehausan tuh di tengah jalan dan airnya cuma cukup untuk berwuduk, maka kita boleh isar kepada dia, kita berikan air itu untuk dia minum dan kita bertayamum. Luka kalbun akur, apa tuh, anjing yang memberikan kemudaratan. Ini ada 3 golongan anjingnya, dan keempat ialah babi. Oke, jadi jangan sampai memakan manusia, kita harus rahmat kepada alam. Tapi alam itu ada pengecualian juga tuh. Jadi kalau kuda kehausan boleh kita kasih minum dan bertayamum, boleh. Sapi kehausan, airnya cukup hanya untuk minum. Minumnya sapi, maka boleh kita bertayamum. Dan sebagainya, semua makhluk Allah yang lain. Oke, baru kita masuk ke syurutut tayammum. Qala al-muallif rahimahullah fi syurutut tayammum. Syarat-syarat tayammum. Syurutut tayammumi asyaratun. Syarat tayammum itu ada 10. Asyarah. Nah, pertama ayakuna biturabin. Dengan tanah. Dan prakteknya orang Syafi'i yang tradisional itu memang membawa ada bukan panci kayak ya di piring didetakin di sana tanah. Kalau antum baca tafsirnya Buya Hamka itu atau bukunya Irfan Hamka kalau saya ketika Buya Hamka itu mau meninggal, Buya Hamka itu dia bertayamum minta dibawakan tanah gitu ya agar bisa bertayamum. Nah, ini orang yang Syafi'i itu lain sekali. Nah, walaupun khilaf ya antara ulama yang di dinding ini bukan tanah tapi dia debu. Ulama lain bilang kan dinding ini juga terbuat dari tanah awalnya. Nah, jadi panjang juga tuh pembahasan. Tapi yang paling yang dipegang sama mazhab Syafi'i itu ialah ayakuna biturabin, dengan tanah. Yang kedua ialah wa ayyakuna turabut tahiran. Tanahnya harus suci. Jadi kalau di sana ada tanah tapi ada kucing di sana, maka nggak sah dipakai untuk bertayamum. Jadi harus pastikan dia harus suci. Ini susah kali. Aduh. Oke, dulu ya. Oke. Mana dia? Oke. Ini payah kali ya. Tuh baru. Oke. Yang ketiga wa alla yakuna musta'malan. Nggak boleh dengan menggunakan pasir sisa dari bertoharah. Lihat kalau kita bermazhab belajar pakai mazhab Syafi'i itu konsisten semuanya. Jadi kalau ada istilah musta'mal maka di wudu ada musta'mal, di tayamum juga ada musta'mal. Jadi di sini apa arti debu yang musta'mal? Debu yang ketika antum bertayamum itu ada pasir-pasir yang mungkin jatuh dari tangan. Nah, itu nggak sah digunakan lagi untuk bertayamum. Atau ya debu-debu yang jatuh dari tangan ketika bertayamum, nah itu nggak boleh digunakan lagi untuk bertayamum. Lalu wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Tanah itu nggak boleh bercampur dengan dakik ini tepung atau yang sejenisnya. Tepung terigu lah, tepung putih, tepung tepung singkong, tepung mokaf, tepung apa. Pokoknya apapun jenis yang mengotori atau yang bercampur dengan tanah, dia nggak boleh. Dia harus bersih, tanahnya harus bersih dari itu semuanya. Nah, kalau misalnya antum mau bertayamum dengan meja misalnya,
Meja ya ada debu di sana. Tapi di situ ada juga apa namanya? Tepung, maka harus dibersihkan dulu, hilangin tepungnya dulu. Jadi harus ada upaya membersihkannya terlebih dahulu. Wa ayyaksiduha. Nah, berniat dan memang ingin melakukan tayamum. Maksudnya apa? Kalau misalnya antum lagi duduk di tepi jalan, lalu ada truk lewat di depan antum dan debunya menyentuh menyentuh muka dan tangan. Nah, itu nggak bisa dikatakan tayamum karena antum nggak berniat untuk tayamum, tapi debunya istilahnya nempel ke muka antum. Jadi dia harus ada diniatkan, bukan di sini tiba-tiba atau nggak sengaja. Yang nggak sengaja ini nggak boleh. Jadi tayamumnya harus disengajakan untuk tayamum. Ini maksudnya wa ayyaksiduha, disengajakan untuk bertayamum. Wa ayyasmahu wa ayyamsaha wajahahu wa yadaihi bidarbataini. Dia mengusap wajahnya dan tangannya dengan 2 kali pukul. 1 pukulan untuk muka, wajah, dan pukulan yang kedua untuk tangannya. Nah, nanti untuk caranya apalagi wa ayyuzilla najasatan awalan. Hilangkan najis-najis sebelumnya. Istilah hilangkan najisnya dulu. Jadi kalau ada najis yang nempel di tangan, yang nempel di baju, yang nempel di muka, nempel di kaki, walaupun dia bukan anggota badan yang mau ditayamumkan, tapi dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu syarat keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Diusahakan, dan ini enggak wajib. Diusahakan untuk menghadap kiblat. Lalu wa ayyakuna tayammumu ba'da luhulil waqti. Bertayamum setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau misalnya antum mau tayamum untuk sholat zuhur, tapi belum masuk waktu zuhur, maka nggak sah tayamumnya. Atau mau tayamum untuk asar, tapi di waktu zuhur, maka nggak sah tayamumnya. Dia harus mau sholat asar, maka tayamumnya ialah di waktu asar. Wa ayyatayammama likulli fardin. Syarat terakhir, dia harus bertayamum di setiap sholat wajib. Jadi kalau dia mau sholat wajib, maka dia harus bertayamum. Jadi ingat di sini fardin saja. Maka antum kalau mau sholat, misalnya sholat zuhur, di sana kan ada sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Maka itu cukup dengan sekali tayamum karena sholat fardu kan cuma sekali. Sedangkan sholat sunnah itu bisa menggunakan 2, 3, 100.000 kali tayamum. Nah, itu istilahnya ya. Jadi kalau kalau untuk sholat fardu hanya bisa 1 tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Tapi sholat sunnah itu bisa digunakan dengan 1 tayamum bisa digunakan untuk 2 sholat sunat, 3 sholat sunat, 1000 sholat sunat, istikharah jodoh ya, istikharah kerja ya. Nah, itu cukup 1 tayamum boleh. Nah, konsekuensinya kalau antum bersafar, pergi dari Bandung ke Jakarta. Nah, mau jamak, maka tayamum antum harus dilakukan masing-masing. Untuk zuhur tayamum sekali, untuk asar tayamum sekali. Nggak bisa digabungin 1 tayamum untuk 2 sholat fardu walaupun dalam keadaan safar. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, sekarang jelasin ya. Oke. Di sini wa ayyamsaha wajahahu wa yadayhi bidorbatain.
Nah, di sini dijelaskan rukunnya. Nah, jadi di mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang muktamad, bahwa tetap dorbah ini apa ya, memukul tanah itu 2 kali. Nah, sampai mana batas wajah sama kayak uduk, sampai di mana rambut atas tumbuh sampai dagu, 2 anak telinga. Nah, kalau tangan di mazhab Syafi'i yang paling muktamad, yang pendapat yang paling muktamad ini apa bahasa Indonesianya ya? Yang pendapat resmi dari mazhab Syafi'i itu ialah sampai ke siku. Oke, sampai ke siku ya. Jadi ujungnya dari ujung jari sampai ke siku. Tetapi Anda juga harus sampaikan, pernah Imam Syafi'i itu mendapatkan hadis tentang tayamum juga, tapi beda caranya. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Nah, hadis Ammar bin Yasir ini caranya ialah 2 kali pukul juga, wajah seperti biasa, tapi untuk tangan hanya sampai pergelangan tangan. Di pergelangan tangan, selesai. Oke. Nah, ketika hadis ini sampai ke Imam Syafi'i, beliau mengatakan insahal hadisu la amiltuhu. Kalau hadis ini sahih, maka aku akan beramal dengan hadis ini, yaitu dengan bertayamum sampai pergelangan tangan saja. Nah, ternyata setelah Imam Syafi'i meninggal, dimulailah proyek memilah-milih hadis sahih dan hadis dhaif ini. Ternyata hadis dari Ammar bin Yasir itu masuk ke Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti derajat hadisnya derajat sahih. Tapi apa kata Imam Syafi'i tadi? Insahal hadisu la amiltuhu. Kalau hadis ini sahih, maka aku akan amalkan. Nah, ternyata hadisnya sahih ternyata. Nah, di sini di mazhab Syafi'i dijelaskan hadis yang pertama yang sampai siku itu jadi pendapatnya Imam Nawawi, dan itu dianggap sebagai pendapat resminya mazhab Syafi'i. Sedangkan yang hadis Ammar bin Yasir itu menjadi pegangan dari Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini satu level sama Imam Nawawi. Tapi kalau khilaf antara Imam Nawawi sama Imam Rafi'i, maka yang dipilih ialah Imam Nawawi. Nah, Imam Rafi'i berpendapat, kan Imam Syafi'i udah bilang kalau hadis ini sahih maka kita amalkan ini. Maka beliau bilang di mazhab Syafi'i, dia mengklaim di mazhab Syafi'i boleh bertayamum hanya sampai pergelangan tangan aja. Oke, jadi di mazhab Syafi'i ada 2 cara tayamum. Pertama sampai siku, dan yang kedua sampai pergelangan tangan sahaja. Oke, untuk sampai siku ini ada yang perlu ditegaskan. Lagi-lagi masalah musta'mal. Jadi bertayamum itu jangan satu bagian satu bagian tangan ini dibagi 3. Ini sana, kok nggak kelihatan nanti di sini. Oke. Oke. Kelihatan tadi ya? Tadi anak ngomong tadi, oke kan ya? Kelihatan ya? Oke. Jadi di mazhab Syafi'i itu, mungkin background-nya harus Oke ya. Jadi di mazhab Syafi'i itu, kita mau tangan kanan nih. Maka tangan kiri, telapak tangan ini harus dibagi 3. 1, 2, 3. Nah, bagian pertama untuk bawah. Ini yang sini bawah, agar tidak terjadi musta'mal dalam debu. Oke, lihat, bayangin istilahnya, karena mazhab ini bikin kita sistematis. Semua yang musta'mal maka harus konsisten musta'mal. Kalau piknik mazhab
mazhab sini Hanafi, oh masalah nikah Hambali, masalah itu akhirnya kita milih Islam secara hawa nafsu. Oke, itu ya. Jadi ini pertama bagian pertama untuk bawah. Lalu putar bagian tengah itu untuk atau apa? Untuk atas. Ini udah tadi ya, atas. Nah, ini di telapak tangannya dipindahin ke sini. Nah, jadi kan di setengah dari telapak tangan yang kanan lagi ya. Untuk bawah pindahin yang kiri ke atas sampai habis. Maka nggak akan terjadi mustakmal di sana. Dua bagian telapak tangan. 1, 2. Pertama, ini ke bawah semuanya. Lalu ke atas, ini di ke atas dia. Kan ini yang dipakai ini tadi kan? Ini di atas. Lalu dari sini pindahin telapak tangan. Ini bawah sampai di balik dari bawah gini aja. Nah gitu. Oke ya. Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i yang kuatnya. Tapi kalau ribet, apalagi antum yang safar pergi jauh, maka boleh aja tadi pakai ini aja kan. Maka wajah lalu pukul lagi dah. Ini, lalu siap. Lebih mudah. Tapi kalau nanti antum di kampung apalagi yang mazhab Syafi'inya tulen ya, apalagi di Jawa tuh, maka antum harus jangan bikin keanehan di sana. Dan ya memang seharusnya kita bikin sesuatu yang bukan aneh gitu ya di masyarakat itu. Memang bagusnya memang konsisten dengan mazhab Syafi'i. Oke gitu ya. Jadi kalau untuk pribadi antum, kalau misalnya lagi ribet nih, buka baju ini cukup telapak tangannya aja ditayamumkan. Tapi ingat ya, setiap rukun tayamum harus dipukul. Pukul untuk wajah 1, pukul lagi untuk yang tadi. Oke ya. Dari ini dulu bagi 2. Ini bawah pindahin. Itu. Oke ya. Bisa dimengerti sih. Oke, nantilah. Kita masih ini masih panjang. Kita selesaiin tayamum nih semuanya. Oke. Jadi suruh tayamum mudah. Lanjut kita ke faraidut tayamum. Nih. Nah, faraidut tayamum ini ada rukunnya ada 5. Di sini ada ternyata. Nah, mana nih? Mas Bro. Oke. Jadi rukun tayamum itu ada 5. Pertama naqlut turab. Dipindahin dulu tanahnya ke wadah atau kemana, harus ada tanah di sana. Tapi kalau Anda berpegang kepada bahwa yang di sini kan terbuat dari tanah juga semuanya. Jadi akan sulit hidup ini kalau misalnya antum strict dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau sekarang nih tayamum, orang sakit apalagi harus cari tanah dulu atau pindahin tanahnya dulu. Oke. Jadi boleh dimudahkan dengan tayamum dengan apapun benda yang terbuat dari bumi. Dinding apalagi. Kalau ini besi-besi bukan ya, besi-besi bukan. Karena dia di situ debu, bukan tanah. Gitu ya. Jadi apapun yang di kamar antum yang terbuat dari tanah, maka itu boleh digunakan untuk tayamum. Tapi yang lebih selamat pendapatnya ialah harus dengan tanahnya. Jadi pindahin tanah itu ke wadah. Maka di sini dibilang naqlut turab. Itu rukun pertamanya. Yang kedua baru niat. Ingat, niat harus nempel dengan rukun setelahnya.
Jadi kita niatkan, baru setelah itu langsung mashul wajhi. Mengusap wajah. Lalu yang kedua mashu yadaini ila mirfaqain. Di sini karena Safinatun Najah dia yang muktamad sama mazhab Syafi'i saja yang dia cantumkan. Jadi mengusap kedua tangan sampai siku. Yang kelima ialah tertib baina mashataini. Harus tertib antara dua masah saja, dua usapan saja. Itu yang harus tertib. Oke. Oke. Nah, oh ya, mubtilatul. Ustaz mana nih? Oh, bingung sekali nih sama. Oke. Terakhir untuk tayamum. Bersihkan dulu ya. Nah, mubtilatul tayamum. Untuk bab tayamum ini terakhir. Mubtilatul tayamum salasa. Yang membatalkan tayamum ada Selasa. Ada 3. Yang pertama, ma abtalal wudu'a. Apapun yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum. Ada yang ingat berapa yang membatalkan wudhu? Ada 11. Ada yang ingat? Yang masih punya catatannya? Yang membatalkan wudhu ada berapa? Ayo. Ada 4. Allah harus ingat nih, maka matan Ada itu kan 4. dia dikit tapi harus diingat. Pertama, apapun yang keluar dari 2 lubang. Dan 2 lubang ini ialah dubur dan kubur, depan dan belakang. Apapun yang keluar dan apapun bentuknya, bersuara atau enggak, cair atau padat, itu semuanya membatalkan wudhu. Jadi, tapi kalau di kitab fikih yang lain kan didetailkan tuh, kentut misalnya, buang air kecil, mencret misalnya, apa lagi, pokoknya banyak itu dari satu ini aja udah banyak tuh. Jadi pertama al-khuruj minas sabila ini keluarnya apapun dari 2 lubang ini. Yang kedua hilangnya akal. Kalau ulama bilang dia detailkan lagi, gila lah, pingsan, stres, lalu koma dan sebagainya. Padahal kalau diringkaskan hilangnya akal, kecuali orang yang tidur dalam keadaan yang mumakin. Yang ketiga, bersentuhnya kulit lawan jenis yang sudah besar, lalu ajnabi yang bukan mahram, lalu tanpa hail ini tanpa pembatas, tanpa ada kain misalnya. Jadi kalau sentuhan kulit dengan kulit langsung maka membatalkan wudhu, berarti otomatis membatalkan tayamum. Yang keempat ialah memegang kemaluan, baik punya sendiri ataupun punya orang lain. Maka dokter kalau memegang kemaluan pasiennya, maka dia juga batal wudhu. Maka dia juga membatalkan tayamum. Jadi semua yang membatalkan wudhu maka dia membatalkan tayamum. Yang kedua ialah riddah, murtad. Murtad dari Islam juga membuat dia batal tayamumnya. Yang ketiga ialah tawahhamul ma'i in tayammama li faqdihi. Istilahnya dapat kabar atau tawaham. Waham ini istilahnya ada kabar bahwa air ditemukan gitu. Atau enggak pasti ini airnya ada atau enggak. Jadi kalau misalnya dia baru bisa dia bertayamum kalau sudah pasti enggak ada air. Tapi kalau masih ada peluang air maka lebih baik dicari dulu. Jadi jangan sampai terlalu gegabah lalu bilang oh enggak ada air nih.
oh air mati. Air mati di kampus kan, di Masjid Salman mati airnya. Padahal di fakultas yang terdekat mungkin air hidup. Mau nggak dicari karena di Salman nggak ada air aja kan. Itu. Jadi harus ada dicari airnya. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail gitu. Pertama, iza tayammama ja'al ma'a qabla shalah. Kalau dia bertayamum, lalu sebelum dia sholat, nah, jadi dia sudah bertayamum, sebelum sholat ditemukan air. Nah, apa sikap kita? Di sini sepakat para ulama bahwa batal tayamumnya. Maka dia harus menggantinya dengan air. Jadi apa kondisinya tadi? Kalau dia sudah bertayamum, tapi belum sholat. Sebelum sholat dia sudah temukan atau ditemukan air, maka dia harus berwuduk dan batallah tayamumnya. Itu kondisi pertama. Yang kedua, iza wajadal ma'u fi asna'is sholat. Dia bertayamum, udah sholat. Maka apa sikap dia? Apakah dia membatalkan sholat dan berwuduk atau dia melanjutkan sholatnya? Maka di sini disampaikan atau dalam mazhab Syafi'i dia nggak perlu membatalkan sholat. Jadi dia sudah bertayamum, sudah sholat, di tengah sholat kedengaran orang, oh air udah hidup, kan? Maka dia boleh melanjutkan sholat, nggak perlu dia batalkan. Tapi dengan catatan al-afdalu qat'us sholat wal wudu. Jadi lebih baik dia membatalkan sholat dan berwudu. Jadi boleh dia membatalkan sholat kalau dia sudah menemukan air di tengah istilah, dia dengar orang teriak udah ada air gitu. Atau dia udah kedengaran keran air udah hidup. Nah, itu boleh dia membatalkan sholat dan mengganti dengan wudhu. Nah, di kondisi ketiga, wajadal ma ba'da sholat. Nah, dia tayamum, sholat, udah salam, baru ditemukan air. Apa yang terjadi? Maka dia nggak perlu mengulang sholatnya. Sholatnya yang tadi ialah sudah sah. Jadi 3 kondisi tadi ya. Pertama, kalau dia tayamum, sudah tayamum tapi belum sholat, maka dia lebih baik bertayamum. Kalau yang kedua, kalau dia bertayamum, sudah sholat, di pertengahan sholat dia menemukan air, maka dia nggak perlu membatalkan sholat, tetapi lebih afdol dia membatalkan sholat. Jadi sholat dia tuh sah saja, tapi lebih baik dia sholat dengan keadaan wudhu. Yang ketiga, kalau dia bertayamum, sholat, lalu sudah salam, setelah salam baru ditemukan air, maka dia nggak perlu mengulang sholatnya. Oke, mungkin sampai situ dulu biar kita bahas. Karena biar tayamum aja dulu ya. Baik, barakallahu fikum. Oke, kita cukupkan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ahlan wa sahlan. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Sambil nunggu raise hand, saya tanya dulu Bang. Buat berarti ini tayamum berlaku buat menghilangkan hadas dan najis ya, Bang. Jadi kalau misalkan mandi wajib, penggantinya juga tayamumnya sama persis. Betul. Tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Tapi dia nggak bisa menghilangkan najis. Najis itu bukan dengan wudhu ya. Najis itu dengan dihilangin tuh pupnya. Oh iya. Gitu ya. Setelah dihilangin, lalu bisa berwudhu. pakai tayamum agar bisa suci. Ya, betul. Oh iya. Nah ini itu yang lucunya tapi jadi olok-olokan juga. Kasihan juga Bang lihat Ustadz tuh. Dia bilang orang yang megang tai atau megang najis batal wudhunya, nggak ada hubungannya. Orang yang megang pup atau dia baru boker, bukan boker ya, dia baru megang pup, apapun pupnya, pup sapi, pup anjing, misalnya, apakah batal wudhunya? Nggak batal wudhunya,
karena itu bukan penyebab batalnya wudhu. Apa yang batalkan wudhu tadi hanya 4, ya. Nggak ada disebutkan tadi kesentuh pupnya ayam, nggak ada. Nah itu yang diketawain sama orang. Ingat-ingat ini jadi biar apa? Nah, yang batalkan wudhu 4. Nah, yang apa? Wajibnya tayamum ada 10 tadi. Gitu-gitu. Oh, Yang batalkan wudhu, yang batalkan tayamum tadi berapa? Hanya eh, 3. 3 bang. 3. Oke. oh, Bang, berarti kalau tadi dalam kondisi suci terus tiba-tiba megang megang benda najis kayak gitu kan nggak batal. Tapi kalau mau sholat tinggal dihilangin aja Nah terus ya, sholat tinggal hilangin najisnya, langsung sholat. terus. Oh, Nggak perlu dia berwudhu lagi. Gitu. Jadi beda, nah itu najis sama hadas itu beda. Ya. Bukan apa ya, najis sama hadas beda. Hadas itu yang menghalangi dia untuk beribadah. Sedangkan najis itu kotoran yang dalam Islam itu menghalangi orang untuk dia kotoran ya. Kalau najis itu kotoran, kalau hadas itu keadaan yang membuat dia terhalang untuk melakukan ibadah. oke oke. Oh ya, buat tayamum sendiri kayaknya tuh biasanya yang paling susah mencari tanahnya itu. Nah, itu mungkin ada tips praktisnya tuh gimana sih, Bang? Ya. Yang tadi sebenarnya agak bingung yang dinding-dinding itu masih. Nah ya memang di dinding ini boleh tayamum awalnya nih. Nih, gimana dinding antum? Itu boleh tempelkan apa ya? Bukan tempelkan apa? Tepuk. Apa bahasa Indonesia yang lebih proper ya, yang familiar sama antum? Tapuk. Ditepuk dinding ini. Nah, nih, tepuk dinding baru ke muka. Nah, yang tapi yang paling yang rojih di mazhab Syafi'i itu memang tanahnya yang dipindahkan ke sebuah wadah. Itu yang dipindahkan ke misalnya ke piring, tapi jangan sampai tanah banyak itu di piring, satu piring itu tanah semua, enggak. Cukup aja dipindahin dikit gitu kan. Dikit aja dipindahin lalu tepuk. Nah, harus harus dipukul lagi. Karena dia ini ada pasir-pasirnya, enggak mungkin dengan pasir itu antum nempel tanah semuanya. Enggak. Dia harus dipukul lalu ini lupa Bang tadi sampaikan. Pasir ditepuk lalu tepuk itu tanahnya lalu tepuk tangan. Biar jatuh tanahnya tadi baru diusapkan ke muka. Pastikan itu harus bersih dari najis. Nah, karena antum tadi ngambil tanah kan di atas di atas piring, pup kucing di sana. Nah, itu nggak bisa dipakai untuk tayamum lagi. Karena dia nggak tohur lagi tadi kan. Oh, berarti dindingnya tuh segala dinding, Bang. Tinggal Iya, ditempelkan aja. Atau dinding yang ada kayak tanah dinding yang kan biasanya kalau dinding bersih ini kan kayak yang dilihat tangannya nggak ada apa-apanya gitu. Nggak. Iya. Jadi argumen ulama bilang zaman sekarang itu istilahnya yang lebih bukan gimana cara bilangnya? Yang penting itu kan tanahnya ya, tanah. Nah, sedangkan dinding ini terbuat dari tanah semuanya gitu argumennya. Jadi ini sebenarnya pendapat untuk memudahkan bertayamum. Karena kalau misalnya antum di lantai kayak si Alwi kerja di lantai 57 misalnya kan. Kan nggak mungkin dia turun ke lantai 1 hanya untuk tepuk doang kan. Jadi karena pendapat ulama ini memudahkan. Nah, ada juga ulama yang lebih memudahkan lagi dengan debu. Debu itu ya di mana-mana pasti ada nempel debu kan. Maka debu itu yang kita bertayamum. Maka kalau orang pergi naik kereta api atau naik pesawat, di depan kursi depan dia itu kan ada debu. Nah, dengan itu dia bertayamum. Tapi ala kulihal kalau abang lebih selamat, hati lebih tenang kalau
dengan tanah, lalu kalau bisa berwuduk lebih bagus berwuduk. Tapi ini kan dalam keadaan yang tidak ada air tadi ya, yang keadaan-keadaan 3 tadi ya. Atau berapa keadaan tadi? Ada 15 atau ada 10, ada berapa keadaan yang membuat kita boleh bertayamum? 3. Tadi nggak ada air, sakit, sama ada hewan atau makhluk Allah yang kehausan tadi kan. Kan 3 tadi aja. Sedangkan yang air itu abang detailin tadi. Sakit abang detailin. Hewan didetailkan juga. 3 aja, mudah aja kan ngapalinnya. Oh, oke. Berarti meskipun dindingnya bersih, nggak masalah ya, Bang? Nggak masalah. Oh. Kalau misalkan kayak di kereta atau di yang dindingnya tuh kayak triplek yang atau plastik yang kayak gitu, kayak nggak ada tanahnya itu nggak apa-apa, Bang? Atau diniatkan aja mungkin ada debunya gitu, jadi Nah, pakai debu itu. jadi sebenarnya ini banyak apa ya khilafiyah ulama itu ya. Karena ada yang strict dengan tanah. Ada yang memudahkan naik levelnya dimudahkan dengan semua yang dinding ini kan terbuat dari tanah, maka boleh bertayamum dengan dinding. Misalnya tempelin tangan ke dinding, sudah cukup bertayamum. Naik level lagi yang lebih memudahkan ialah dengan debu. Kan semua yang di dinding ini ada debunya, maka boleh bertayamum dengan itu. Nah, karena debu, maka yang di depan kereta api, kursi di depan kita itu debu juga, maka boleh bertayamum misalnya. Itu. Siap, Ini siap, siap. memudahkan. Jelas, Bang. Ya. Oke, selanjutnya Tony mau tanya? Iya, Ki. Mau nanya Bang, kondisi ini sih Bang, misalkan ya, habis pulang kerja gitu ya kita, terus di jalan tol gitu ya, nah terus kita nggak ada air sama sekali gitu, terus macet lagi. Nah ini masuk ke kondisi yang tidak ada sampai air, itu nggak ya Bang ya? Sementara Iya. misalkan waktunya maghrib gitu, Isya. Kondisinya dibuat rumit. Ya, boleh bertayamum. Bahkan tadi, kalau antum bersafar dan airnya hanya cukup untuk minum, maka lebih baik tayamum daripada menggunakan air minum itu untuk berwuduk. Gitu. Kan antum masuk haiwan muhtaram juga kan? Makhluk Allah yang mulia juga kan, jadi harus didahulukan tuh minum. Ya Bang. Bener Bang. Istilahnya masa ingat-ingat babi, anjing, orang kafir harbi, kita ingat tapi sama nyawa kita sendiri nggak ingat. Nyawa kita kan masuk haiwan muhtaram juga kan. Jadi kalau antum lagi bersafar dan airnya hanya cukup untuk minum, maka lebih baik bertayamum daripada habisin air. Ini memang kalau nanti diuji ini pas mukhayyam misalnya kan. Mukhayyam antum naik gunung, sungai masih jauh gitu kan. Nah, gimana nih? Gitu. Ya Bang, kasih Bang. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Terkait mustakmal mau nanya Bang, kalau air mustakmal itu definisinya air yang udah kecelup tangan kita atau air yang udah kecelup tapi sebelumnya diniatkan wudhu gitu. Kan kadang misalkan bawa ember kecil mau buat wudhu tapi pas di perjalanannya membawa kan mungkin tangannya ngecelup gitu. Nah itu udah masuk mustakmal nggak? Enggak. Dia baru berganti mustakmal kalau sudah kita niatkan untuk berwuduk. Oh, oke. Ini memang lihat berubah hukum kan jadinya kan. Jadi niat itu merubah hukum. Jadi kalau kita sudah berniat untuk bersuci, nah itu air langsung berubah jadi mustakmal. Nah, itulah kenapa lebih baik itu kalau mazhab Syafi'i berwuduk itu dengan keran. Walaupun dulu zaman Rasulullah dulu nggak ada keran kan, tapi memang batang kurma
di apa istilahnya di tengahnya itu dibuat jadi saluran air, lalu di setiap batang itu ada tempat jatuh air lah gitulah. Kalau terbayang ya. Jadi mereka tuh berwuduk dengan itu agar bisa banyak orang berwuduk. Kalau sekarang kan paralon, lalu ada apanya kan, ada kerannya kan. Nah, kalau orang berwuduk dengan misalnya dimasukin tangan ke apa tuh ke gayung. Nah, itu gayung udah langsung mustakmal tuh semuanya. Jadi cara yang bagus tuh ialah disiramkan air gayung itu ke tangan kita. Bukan kita ngambil air gitu. Jelas ya? Karena dia mustakmal langsung. Tapi kalau nggak digunakan untuk apa wudhu atau mandi wajib, dia boleh aja untuk nyiram bunga, untuk ya. Atau air wudhu kita digunakan untuk nyiram bunga, boleh atau enggak? Boleh sih. Boleh ya Bang. Nggak ada masalah kan? Iya. Nggak ada masalah. Hanya kalau digunakan untuk berwudhu saja. Wudhu dengan wudhu. Itu. Siap, jelas Bang. Oke. Ya, selanjutnya Fadli silakan. Masuk nggak ya suaranya? Oke, masuk. Oh, masuk ya. Ya. Kan ini aja sih mau konfirmasi lagi aja untuk tayamum itu berarti buat hadas kecil dan besar ya? Betul. Ya. Kalau Kalau misalkan misalnya di tengah hutan. Halo, masih nanya? enggak udah lanjut dulu. Oke, misal lagi camping, ternyata antum mimpi basah, air cuma cukup untuk minum. Nah, itu mandi wajib. Tayamum. Tayamum. Atau kalau misalnya di gunung apa yang dingin misalnya kan, atau di gunung di Bandung lah, di atas gunung apa tuh. Lalu pas camping mimpi basah. Nah, air ada tuh sungai dekat gitu kan. Tapi dingin. Nah, mana yang lebih baik, tayamum atau mandi dengan air dingin? Nah, yang lebih baik tuh ialah selamatin nyawa kita, selamatin kesehatan kita. Tetap dengan tayamum. Walaupun tuh melimpah air di sungai kan, tapi kalau kedinginan antum habis mandi. Nah, jadi perhatikan juga tuh keadaan-keadaan itu. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Selagi itu selamat nyawa kita, maka boleh mandi wajib. Tapi kalau nggak selamat nyawa kita dan bikin kita sakit, bikin kita lemah, tayamum aja. Dan tayamum bisa untuk apa tadi? Hadas besar dan hadas kecil. Oke, selesai. Kemana-mana jawabannya. Oke. Selanjutnya Bang Ali, silakan Bang. Ya, makasih Ki. Bang, masuk nggak Bang suaranya Bang? Masuk. Oke. Bang, ini terkait yang case Bang Kiren yang barusan pertanyaan Fadli Bang. Kalau dingin dan itu mengancam nyawa Bang. Nah, kalau Anda tuh pernah di case waktu ke Turki Bang, tuh kan musim dingin Bang. Sebenarnya sempat kepikiran, apa tayamum aja ini kan soal dingin, soal itu udah kayak 1 atau 2 derajat dingin banget lah Bang. Tapi melihat masyarakat di situ kalau zuhur pokoknya sholat masih pakai air Bang. Terus nah dingin itu sebagai warga negara tropis Bang Ali merasa oh ini sangat dingin sih, tapi ya nggak sampai mati sih Bang. Cuman ya cukup struggling. Nah itu gimana tuh Bang baiknya kalau case kayak gitu Bang, mati enggak tapi cukup tersiksa Bang. Kayak gitu Bang. Nah, tersiksa tuh yang membolehkan antum tayamum. Nah, tapi memang ada hadis ya. Asbighul wudu walau fil makarih. Sempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan yang makarih, ini sesuatu hal yang nggak kita suka gitu. Nah ini Ana lupa, kalau nggak salah ada, secara Ana cari dulu ya. Ana lupa apa ya? Ada keutamaannya tuh. Asbighul wudu walau fil makarih. Wudhu, sebentar ya. Walau fil makarih. Dia hadisnya agak panjang tapi nah ini hadisnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa' bihi darajat. Nah ini luar biasa nih. Maukah kamu aku tunjukkan kepada
sesuatu yang membuat dosa-dosamu dihapus sama Allah dan diangkat derajatmu. Qalu bala ya Rasulullah, ya mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang isbaghil wudu alal makarih. Sempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan yang kita nggak suka. Jadi kalau itu ujian iman tuh. Lagi atau lagi apa? Lagi panas-panasnya termasuk tuh. Lagi apa? Lagi dingin-dinginnya terus masuk dalam keadaan ini. Atau antum lagi sibuk misalnya sebentar lagi meeting wudhu kan. Nah, wudhu ini tetap disempurnakan. Nah, ini termasuk isbagil wudhu ala makari. Wa qasratil khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid, wa antaziris shalah ba'da shalah. Menunggu salat menunggu 2 salat. Lalu fazalikumur ribat. Itu sekelas ibadah atau sekelas ribat. Ribat ini apa? Menjaga apa tuh? Hirosah nih apa istilahnya? Ribat itu berjaga malam, menjaga perbatasan negara kaum muslimin. Jadi itu sebenarnya ya jangan dipaksakan, tapi kalau bisa diusahakan lebih baik. Gitu. Nah itu kayak contoh-contoh tadi itu kan, ya istilahnya kita nanti mana tahu antum ditugaskan di Swedia di mana kan jadi dai, ya gitu. Ilmu-ilmu ini. Nah ini sebagai apa ya? Abang kemarin itu baca status Ustadz yang biasa bawa jamaah umroh ya. Nah, sebenarnya kan kita kelihatan gitu ya, istilahnya jamaah umroh ini menandakan apa ya, gimana pemahaman Islamnya orang Indonesia gitu. Jadi sangat memprihatinkan sebenarnya mereka tuh nggak paham mana yang apa toharo dan sampai mana wuduk, anggota wuduk yang harus dibasuh gitu. Lalu aurat itu sampai mana, aduh. Tapi mereka udah mau pergi umroh. Ya gitulah. Ustadz-ustadznya malah membahas tentang Allah di atas arasy, arah Allah itu di mana, Allah sifatnya gimana. Padahal orang masalah wudhunya nggak selesai. Kadang itulah, Anda mengkritik ustadz-ustadz juga, ada mengkritik. Ya. Istilahnya ilmu kita tuh nggak membumi gitu. Maka ya istilahnya dengan antum lah yang istilahnya orang umum, tapi terstandar ilmu fikihnya gitu. Harus tahu nih dengan yang pertilan-pertilan gini kan harus disiplin gitu. Jangan sampai nanti pas umroh kelihatan ya Allah nih orang mau ibadah yang bagus umroh haji tapi masalah toharoh aja nggak selesai. Ini harus berazam kita ibadah toharoh kita nih harus bagus. Betul ya. Ini tak kemana-mana nah bilang. Oke lanjut. Nah, gimana teman-teman? Nah, sepertinya udah pada jelas bang. Mungkin yang terakhir pengen nanya bang, agak keluar topik, tapi ini terkait kalau misalkan sholat terus misalkan sebelum tidur belum sholat isya terus bangunnya udah subuh. Nah itu kan kalau nggak salah dari Bang Kiran waktu itu pernah disebutkan kalau langsung sholat kalau misalkan ingat. Nah itu mending sholat subuh dulu atau sholat isya dulu atau gimana Bang? Tergantung keadaan antum. Kalau misalnya berjamaah maka dahulukan yang bersama imam. Sholat jamaah berarti kan. Baru setelah itu sholat isya qadaan. Gitu. Tapi kalau masih sempat sholat isya lebih dahulukan sholat isya. Gitu. Karena aslinya ibadah ini harus dilakukan berurutan. Sama kayak antum sholat jamaah qasar kan. Di waktu selain jamaah takhir. Mana lebih dahulu sholat zuhur atau sholat asar? Tetap sholat zuhur didahulukan niatnya. Walaupun jamaah takhir kan misalnya di waktu asar, tapi sholat zuhur dulu. Sama dengan sholat qada ini. Qada ini kalau lebih utama ialah sholat qada dulu. Sholat
Isya dulu, baru setelah itu sholat subuh. Nah, tapi kalau keadaannya, kalau misalnya tadi antum bersafar, berhenti di masjid di dekat jalan, orang lagi sholat asar, sedangkan antum mau jamaah akhir, maka sholat asar dulu ikuti imam, baru setelah itu sholat zuhur. Gitu ya. Oh, jadi untuk urutannya tuh Ya, sifatnya kayak diutamakan gitu, bukan yang saklek harus urut dulu. dia Oh, yang oke. bikin dia berubah tuh kalau lagi berjamaah dengan masyarakat setempat ya, yang mereka mukim bukan musafir. Oh, siap-siap. Kalau antum Kalau sendiri gitu, lebih oh iya, utamakan iya. sholat isya dulu. Tapi kalau subuhnya berjamaah di masjid, ya berarti sholat subuh dulu. Oh, kalau secara syariat batas waktu isya tuh sebelum subuh banget atau lebih lebih sebelumnya lagi sih, Bang? Ini khilaf juga sih, khilaf di antara para ulama. Yang paling luas itu ialah sampai azan subuh. Hmm, Tapi itu udah waktu-waktu yang nggak disarankan karena mereka bilang karena itu kan udah apa ya, bukan dalam bahasa Arab itu detail istilah apa nih, definisi dari waktu itu detail apa, lupa apa ya, kosakatanya. Jadi bahasa Arab itu sebelum ditemukan jam 1, jam 2, jam 3 itu ada kosakatanya masing-masing tuh. Jam 1 ini ada bahasanya masing-masing. Subuh itu cuman ternyata apa, fajar ya, fajar itu cuman jam jam 4 atau jam 5 gitu. Di ukuran waktunya orang Arab. Nah, kalau untuk sholat Isya ini memang batas waktu yang paling apa yang mayoritas ulama sampaikan itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Jadi berarti dari azan Isya sampai pertengahan malam. Tapi ya apa, ala kulihal tergantung keadaan antum juga, kalau misalnya belum sholat Isya dan setelah pertengahan malam berarti kan adaan atau qadaan nggak ada masalah ya. Tapi kan tetap melaksanakan kewajiban. Tapi ala kulihal ya, Ana sebenarnya nggak terlalu tahu detail dengan khilafiyah masalah waktu sholat Isya ini. Tahu di sini kalau nggak salah di Safinatun Najah ada dibahas masalah waktu sholat ini. Tapi Zazar, pastikan lagi ya. Ya kalau manusia ini kalau lupa deh. Nih. Sebentar saja. Oh iya. Kalau di Safinatun Najah nanti yang kita pelajari itu sholat Isya sampai fajar sodik, sampai waktu fajar. Itu ya. Oke, siap, jelas, Bang. Ini pertanyaan terakhir Bang, dari Sultan nih. Oke. Kan, Bang. Oke, siap. Ada dua sih Bang, sebenarnya pengen konfirm kan yang di syarat yang membatalkan tayamum kan apapun yang membatalkan wudhu. Kalau nggak salah kemarin tuh makan daging onta ya. Nah ini berlaku juga nggak tuh di tayamum gitu ya. Terus yang kedua terkait tadi karena di notice terkait sholat, sebenarnya Bang, misalkan kita lagi sholat sunnah, terus tiba-tiba ada yang nepok gitu. Nah, ini baiknya gimana Bang? Sementara yang nepok buat satu wajib gitu kan. Kita lanjutin gitu ya. Misalkan maghrib gitu ya, jahar lagi gitu. Jangan jahar. Tadi lagi sholat sunnah gitu. Nepok atau lanjutin atau gimana Bang? Ya mungkin dua itu aja sih Bang. Oke. Yang pertama tadi apa? Kalau gue lupa, aku sampai fokus ke Daging onta Bang. Oh, yang daging onta, aduh. Daging onta itu bukan pendapat apa yang muktamad di mazhab Syafi'i. Itulah kenapa Safinatun Najah nggak mencantumkan memakan daging onta itu membatalkan wudhu. Jadi batalin wudhu ini sebenarnya masih khilaf di mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang paling dipilih itu ialah makan daging onta nggak membatalkan wudhu. Jadi berarti dia nggak batalin tayamum. Yang kedua, kalau dia tergantung niat kita nih. Niat kita ibadah apa? Sholat sunnah atau sholat wajib?
Itu aja kita strict dengan itu. Kalau ada orang yang nepung jadi makmum, kita nggak tahu juga sebenarnya niat dia apa gitu. Sebenarnya ya kita nggak tahu niat dia apa, tapi nggak akan mungkin orang berjemaah untuk sholat sunat kan. Jadi berarti asumsi paling kuat ialah dia sholat wajib. Maka yang kita lakukan ialah kita dengan niat awal kita. Kalau sholat sunat berarti nggak dijaharkan. Jadi kita yang jadi imam, kita yang ngatur. Dan makmum harus ngikutin apa gerakan imam. Tapi memang lebih baik ya ya berimam dengan yang sejenis. Walaupun di sini ada dijelasin di mazhab Syafi'i detail juga nih. Kalau untuk membahas fikih Syafi'i, misalnya boleh nggak melakukan sholat jamaah 2 kali di sebuah masjid? Aslinya kalau di mazhab Syafi'i itu hanya di masjid jami' dan masjid yang berada di samping pasar yang boleh melakukan sholat jamaah lebih dari 2 kali. Misalnya azan, qomat, berarti kan itu jamaah pertama. Selesai jamaah pertama, datang orang masbuk, bikin jamaah kedua. Nah, itu hanya boleh dilakukan di masjid jami', masjid agung, masjid jami' yang kelas kecamatan, kelas kampung, atau masjid yang di samping pasar. Sedangkan masjid-masjid yang nggak ada kriteria ini bukan masjid jami', bukan masjid dekat jalan atau dekat pasar, musola kalau bahasa Indonesianya, langgar, surau, maka nggak boleh tuh ada jamaah setelah itu. Aslinya ya. Karena jamaah itu harus dipimpin sama imam wali. Imam wali ini imam aslinya yang jadi imam di sebuah masjid itu ialah wali kota atau gubernur atau presiden. Atau yang ditugaskan sama wali ini sebagai imam rotib namanya. Jadi imam rotib itulah yang aslinya, dia yang jadi imam seharusnya. Makanya jamaah-jamaah setelah itu bukan nggak sah ya, tapi nggak konsekuensinya dia nggak mendapatkan pahala jamaah gitu. Sebenarnya ini detail, tapi kalau diungkapkan di sini wah ini aneh nih mazhab Syafi'i, tapi ya itu juga khazanah keilmuan ya. Khazanah keilmuan di mazhab Syafi'i gitu. Sampai nanti karena konsekuensinya nanti mana yang lebih baik? Yang imam sholat jenazah ini ahli waris kah atau imam rotib itu? Kalau di mazhab Syafi'i yang paling berhak untuk jadi imam sholat jenazah itu ialah imam rotib, bukan keluarga. Kalau misalnya antum menyolatkan jenazah orang tua antum di Masjid Agung Bandung misalnya, iya ada Masjid Agung Bandung. Nah, itu yang berhak untuk jadi imam sholat jenazah itu sebenarnya imam masjid itu. Imam yang digaji sama pemerintah itu. Bukan antum sebagai anaknya. Itu. Aslinya gitu ya. Karena ternyata istilah strict fikih dan sebagainya. Tapi maslahatnya ada. Karena banyak anak-anak dari ahli mayat yang mayit ini, dia nggak tahu, nggak pernah sholat jenazah gitu. Tapi karena malu, dia kan anaknya si mayit juga ustadz kan, masa anaknya nggak tahu sholat jenazah, akhirnya dialah yang mimpin sholat jenazah. Padahal dia nggak tahu caranya, itu kan. Dan untuk menjaga itu, jadi yang paling berhak untuk imam sholat jenazah itu sebenarnya ialah imam rotib tadi. Misalnya ini lihat karena efek mazhab itu bikin kita konsisten. Itu lebih kurang ini kemana-mana jawabannya. Oh Allah, ini kalau nggak fokus, kurang minum kopi. Karena yang bikin kopi jauh sana. Aduh, Wis. masa minta bikinin kopi sama bantal guling kan nggak mungkin. Lanjut. Baik Bang, sepertinya udah sangat jelas dari kami dan teman-teman. Mungkin untuk materi kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai jam 21.51 ini ya. Jadi kita langsung tutup aja.
dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bang Kiren atas waktu dan ilmu yang diberikan, semoga jadi amal jariah. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang telah datang. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Kiren. Ya, Puan. Sukses semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.